Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan melanjutkan series baru kita tentang kabar baik. Ya, banyak hal yang kita akan belajar bersama-sama. Kenapa pentingnya mendengar kabar baik? Jadi karena itu mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Halo kepada semua pemirsa Life Unlimited. Apa kabar? Saya harap semua baik-baik, sehat-sehat, dan semangat-semangat untuk masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Ya, sangat luar biasa sekali kita bisa kumpul setiap minggu di jam ini, di channel ini, di hari ini. Ya, setiap minggu berkumpul bersama dan belajar bersama-sama. Hari ini kita akan melanjutkan series baru kita tentang kabar baik. Minggu lalu kita sudah belajar apa itu kabar baik. Bahwa Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang Yesus Kristus dan kabar baik itu gratis dan berkuasa. Wah, banyak hal yang kita sudah pelajari dan minggu ini, hari ini kita akan membahas bagaimana kita harus mendengar kabar baik. Tetapi minggu depan kita akan mengalami kabar baik. Dan setelah itu kita akan belajar bagaimana memberitakan kabar baik. Ya, kita dalam satu perjalanan pelajaran tentang Injil kabar baik itu. Dan saya percaya semua akan sangat diberkati. Kalau tidak cukup sampai hanya dalam program ini, baiklah, nggak apa-apa lah. Kita bisa juga di luar para program ini dengan mungkin ada yang mau ikut berbagi sosial media, subscribe dalam hal seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan yang lain-lain. Di luar pada itu ada hotline atau call center, dan saya harap semua pemirsa boleh hubungi kami. Kalau program ini memberkati, menguatkan, atau mungkin ada yang meminta didoakan, ada mungkin kesembuhan atau keselamatan, atau mungkin ada yang mau tahu lebih banyak tentang Yesus. Boleh segera juga hubungi kami setelah program ini selesai. Dan hari ini kita akan lanjut dengan apa? Mendengar kabar baik. Ya, mendengar kabar baik kita tahu itu adalah Injil. Kabar tentang Yesus. Kabar yang terbaik yang ada di seluruh dunia, di sepanjang masa. Dan itu kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Nah, banyak kabar baik yang lain itu hanya tertentu bagi beberapa orang dalam satu masa, ya. Tetapi kabar baik Injil itu adalah sungguh-sungguh tidak terbatas kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi banyak salah pengertian tentang kabar baik. Mungkin orang berpikir karena Yesus sudah datang, mungkin semua orang tahu dan cukup sampai di situ saja. Tetapi kita akan belajar hari ini, bagaimana kita semua sebelum mengalami kabar baik, sebelum itu semuanya terjadi, kita harus mendengar tentang kabar baik. Makanya program ini sangat penting sekali. Supaya kalau saya memberitakan kabar baik, banyak orang yang dapat mendengar kabar baik. Ya, saya terima banyak kesaksian dan laporan dari seluruh Indonesia. Sungguh luar biasa sekali. Sekalipun kita nggak jumpa secara langsung, hanya melalui dengar program ini, banyak sekali orang yang mengalami perubahan, mengalami kesembuhan, bertemu Yesus, dan banyak hal yang lain-lain. Kalau ada yang mau jadi mitra bersama dengan kami, boleh segera hubungi kami supaya tetap memberitakan dan tetap ada yang mendengar. Nah, hari ini kita bisa lihat bukti ini daripada firman Tuhan. Kita akan buka kembali lagi dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Berkata seperti ini, ayat 13. Sebab siapa yang bersuruh kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wow, itu mulai dengan kabar baik. Amin, itu luar biasa. Barang siapa atau siapapun yang hanya bersuruh kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ini yang kita bahas minggu lalu. Tidak ada banyak syarat-syarat. Tidak ada banyak hal-hal yang harus dilakukan. Ini makanya merupakan kabar yang begitu baik. Karena tidak harus bayar, tidak harus melakukan banyak hal. Kalau mau terima keselamatan dalam pribadi Yesus, hanya satu saja. Percaya mengaku Yesus.
Itu saja dan sudah diselamatkan. Ini benar-benar kabar baik. Seperti kita katakan minggu lalu, ini berkuasa, ini gratis. Wow! Tetapi kenapa belum semua orang di dunia diselamatkan kalau seperti itu? Dilanjutkan penjelasannya dalam ayat-ayat berikut. Jadi jangan kita hanya baca sampai ayat 13 dan merasa oh karena begitu gampang seharusnya setiap orang di dunia sudah selamat. Tidak bisa sampai di situ saja. Mari kita lihat ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat bersuruh kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Pertanyaan yang baik. Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Dan ini logika. Kadang-kadang kita tidak sampai logika. Kita berpikir kenapa mereka itu di sana nggak percaya ya? Kenapa nggak percaya? Padahal tidak mungkin Alkitab juga logika menceritakan satu proses kepada kita. Kalau orang tidak mendengar, makanya tidak mungkin mereka bisa percaya. Kalau mereka tidak percaya, makanya kepada Yesus, makanya mereka nggak bersuruh memanggil Yesus. Jadi ini adalah proses logika yang benar-benar masuk akal yang kita bisa ikutin. Jadi kalau kita mau orang bersuruh kepada Tuhan, mereka harus percaya. Kalau kita mau mereka percaya, ada satu hal yang harus terjadi. Mereka harus mendengar. Mereka harus mendengar. Nah, bagaimana orang lain dapat mendengar? Itu karena Anda yang sudah tahu perlu memberitahukan. Betul nggak ya? Karena saya sudah mengalami, sudah dengar, sudah mengalami, makanya saya mau memberitakan. Ya, saya sudah tahu, saya sudah percaya kepada Yesus. Itu mengubahkan hidup saya. Itu begitu luar biasa baik. Saya tidak bisa tertahan. Saya mau memberitakan itu kepada orang lain. Kenapa? Karena saya tahu. Kadang-kadang hanya melalui seperti program Life Unlimited ini. Ada orang di mana di kampungnya, sekelilingnya, tetangganya, keluarganya. Tidak ada satu orang pun yang tahu, yang percaya, yang tahu tentang Yesus. Jadi bagaimana orang yang tidak tahu tentang Yesus dapat menceritakan kepada orang lain? Tidak ada kesempatan mendengar. Tetapi saya sangat bersyukur ada kejadian kemarin di mana karena melalui program ini, sekalipun ada seseorang yang di sekelilingnya tidak ada siapapun yang menceritakan tentang Yesus. Karena program ini dia melihat saya di TV, dia hubungi kami di call center. Dan dia berkata dia mau tahu lebih banyak tentang Yesus. Dan ada satu hari saya pas di daerah itu di Indonesia, sekalipun tidak pernah ke sana sebelumnya. Dan saya bisa kelilingi kampung-kampung semua, pendalaman semua. Sampai temukan rumahnya dan bisa ketemu. Dan sangat luar biasa untuk bisa menceritakan Yesus. Kadang-kadang para suku-suku yang belum terjangkau, orang-orang dalam pendalaman yang belum tahu. Kita harus memberi mereka kesempatan mendengar. Kadang-kadang ya kita anggap semua orang itu tidak mau terima Yesus, sudah menolak. Padahal sebenarnya mungkin mereka belum menolak karena belum ada kesempatan memilih. Harus diberi kesempatan memilih dengan mereka tahu, dengar tentang Yesus. Baru mereka ada pilihan, percaya menerima atau menolak. Jadi satu hal yang harus terjadi, kita harus, kabar baik itu harus didengar. Amin. Ya karena itu mungkin kita bisa lihat apa yang terjadi. Saat Injil itu, saat kabar baik itu diterima pun oleh murid-murid, itu mengubahkan mereka sama. Mereka mau keluar dan menceritakan kabar terbaik ini kepada banyak orang. Mari kita lihat video yang singkat ini. Di sini mereka menceritakan bagaimana Yesus mendatangkan kerajaan Allah, bagaimana ia hidup untuk orang lain dan mati bagi dosa-dosa mereka, tapi kemudian ia dibangkitkan dari antara orang mati. Para pengikut Yesus juga membagikan kabar baik ini dengan menceritakannya. Itulah sebabnya Petrus dan Paulus, Priskila dan Aquila, mereka berkeliling untuk membagikan kabar kerajaan. Walaupun para pemimpin dunia kelihatannya berkuasa dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, kabar baiknya adalah Yesus yang telah disalibkan dan bangkit itu adalah Tuhan yang sejati atas seluruh bumi, Raja yang sejati atas seluruh ciptaan. Namun dalam kerajaan Yesus segalanya berbeda. Di sanalah para pemimpin yang sejati menjadi hamba, karena yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Di sanalah mereka yang lapar akan diberi makan, dan yang tidak memiliki rumah akan disambut, karena kasih merupakan hakikat yang paling kuat dari kerajaan Allah.
Namun kabar baik ini tidak mudah untuk dipercaya, karena terdengar sedikit gila pada saat pertama kali kita mendengarnya. Tetapi sesuatu terjadi ketika orang-orang mulai bercerita tentang kisah Yesus dan hidup seperti dia benar-benar raja atas seluruh bumi. Pada saat itulah, Injil menjadi kabar terbaik yang pernah kita dengar. Mungkin kadang-kadang kita pun bingung ya, bagaimana sesuatu yang kita dengar, hanya pemberitaan seperti itu, seperti kita ingat. Bagaimana murid-murid Yesus, mereka mendengar sesuatu, mereka ceritakan kepada orang lain. Kenapa satu cerita ini begitu penting, begitu berkuasa? Dijelaskan lagi di dalam firman Tuhan seperti ini, tetap dalam Roma, hanya berapa ayat setelah ayat yang kita baca tadi, tentang orang yang harus mendengar dulu, berkata seperti ini, ayat yang sangat terkenal. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi mengapa begitu penting orang mendengar tentang Yesus? Karena Injil, ingat ya, bukan itu kabar baik apapun, tetapi khususnya Injil tentang Yesus Kristus. Saat itu datang kepada seseorang, itu membawa kuasa Tuhan dan itu membawa iman. Makanya orang yang mungkin sebelumnya tidak pernah tahu tentang Yesus, saat mereka dengar tentang dia, itu bawa iman kepada mereka. Itu bukan saja kayak masuk telinga, keluar telinga, tapi itu masuk telinga. Itu adalah firman tentang Yesus, itu adalah bersama dengan iman, masuk telinga, masuk dalam hati. Dan saat itu masuk dalam hati, iman itu yang datang, menolong mereka untuk percaya. Menolong mereka untuk percaya. Makanya itu terjadi juga kepada kita pemirsa hari ini. Kalau ada yang merasa, Susan saya mau percaya, saya mungkin mau percaya kepada Tuhan, terima keselamatan. Atau saya mau percaya kepada Yesus, terima kesembuhan, terima mukjizat. Tapi saya merasa tidak sanggup, saya merasa imanku tidak cukup. Baiklah itu. Tidak apa-apalah itu. Kenapa? Karena saat kita dengar tentang Yesus, siapakah Yesus? Apa yang Yesus lakukan? Bahwa Yesus mengasihimu sampai dia rela lakukan apapun. Sampai dia rela datang ke dunia, mati bagimu, bangkit bagimu, mengalahkan segala sesuatu. Yesus mau menolongmu saat dengar kabar seperti ini. Kabar yang terbaik yang ada. Tidak harus melakukan banyak hal. Hanya lihat kepada Yesus. Wow, luar biasa itu. Dan itu, kabar itu, Injil itu membawa iman kepada kita. Jadi Tuhan sendiri menolong kita untuk percaya. Saya sudah lihat di lapangan di mana ada ribuan orang kadang-kadang. Dan mereka datang dengan tidak pernah mendengar tentang Yesus sebelumnya. Tapi mereka datang dengan berbagai sakit penyakit, penderitaan kehidupannya. Dan mereka tidak tahu bagaimana jalan keluar. Dan mereka merasa saya belum terlalu kenal Yesus bagaimana. Tapi kabar baiknya adalah ini. Bahwa Yesus sendiri datang dalam firman itu. Datang dalam Injilnya. Hadirannya ada di situ. Dia membawa iman kepada kita. Jadi iman itu timbul dari apa? Dari mendengar tentang Yesus. Nah, mendengar mungkin kabar dari dokter, laporan, atau mendengar berita ekonomi di dunia, mendengar berita tentang peperangan, mendengar masalah-masalah, mendengar ucapan orang, gosip, dan yang lain-lain. Itu tidak membawa iman. Itu membawa kita untuk melihat masalah yang ada, merasa putus asa. Tetapi kabar baik, apa yang Yesus lakukan? Pribadi Yesus yang mengasihimu. Yesus yang sudah ambil sakit penyakitmu, sudah ambil dosamu, sudah rela memberikan nyawanya bagimu dan bangkit kembali. Itu adalah kabar yang membawa iman kepadamu. Jadi saat di lapangan di depan ribuan orang, kami bisa mengatakan, Yesus datang kepadamu, menolongmu untuk percaya, untuk terima kesembuhan, untuk terima mukjizat, untuk terima keselamatan. Dan itu benar juga kepada semua pemirsa yang nonton saat ini TV atau video. Yesus juga datang kepadamu. Tangan saya ini, saya di sini terbatas, tapi Yesus tidak terbatas. Dan di mana ada kabar tentang Yesus, Injil, ada juga iman daripada Yesus menolong kita untuk percaya. Jadi mungkin ini pun pertama kali kita dengar tentang Yesus. Tetapi saat kita dengar, itu membawa iman, membawa mukjizat. Mari kita lihat satu lagu ini. Ya, saya suka ini berkata apa? Tentang good news bahasa Inggrisnya. Tentang kabar baik. Saat kita mendengar kabar baik, apa yang dapat terjadi. Mari kita lihat klip yang singkat ini.
Ya, lagu ini mengatakan apa? I hear good news, only good news. Saya mendengar kabar baik, hanya kabar baik. Karena daripada Yesus tidak ada kabar yang buruk. Tidak ada laporan yang buruk, tidak ada putus asaan, tidak ada di mana dia membenci atau tidak peduli. Kalau kita melihat setiap orang yang datang kepada Yesus 2000 tahun yang lalu, semua itu tidak pernah ada yang tertolak. Dan tidak ada yang tidak dibantuin. Yesus tidak melihat latar belakang seseorang atau sukunya atau ada kepercayaannya berapa besarnya. Dia tidak mengukur mereka kekudusannya, imannya. Tetapi dia begitu baik dan kita bisa melihat dari banyak-banyak atau satu-satu semua yang datang kepada Yesus menerima mukjizat. Itu luar biasa. Tapi kita bisa lihat orang yang datang kepada Yesus. Kenapa mereka berani datang minta sesuatu dari Yesus? Itu pasti karena sebelumnya mereka sudah mendengar tentang Yesus. Makanya tidak mungkin ya kalau saya tidak dengar kabar tentang sesuatu, saya tidak akan hadiri. Kalau saya tidak diundang kepada satu acara, makanya saya tidak akan hadiri karena tidak tahu. Nah sama, kalau kita mau orang datang kepada Yesus, kita pun sendiri mau datang kepada Yesus, terima pertolongan dan keselamatan yang gratis dan berkuasa daripada Tuhan. Kita harus sebelumnya mendengar tentang itu. Jadi percayalah, apa yang kita dengar itu berkuasa. Kita katakan tadi, mendengar tentang Yesus membawa iman. Dan itu juga akan menghasilkan mukjizat. Jadi mendengar kabar baik, itu juga mendatangkan mukjizat. Nah contohnya ada satu orang. Orang ini dalam firman Tuhan seorang yang buta. Kalau buta praktis dia nggak bisa melihat. Dia hanya bisa hidup dari pendengarannya. Tetapi ada kisahnya yang luar biasa berkata seperti ini dalam Markus 10. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seseorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Jadi kan ini adalah seorang buta karena buta harus meminta-minta. Nah ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Jadi kan dia nggak bisa lihat. Saat dia dengar Yesus ada di situ. Berkata, mulailah dia bersuruh, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras dia bersuruh, anak Daud. Ya, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti. Nah ini menariknya, kita bisa lihat di sini. Dia dengar tentang Yesus, dia beraksi, imannya datang kepadanya. Jadi dia bersuruh, dia panggil. Tetapi orang menegur. Orang lain yang mengatakan, atau mungkin ini situasi dalam hidup kita, sepertinya berbeda, sepertinya putus asa dan tidak ada harapan, atau laporan dari dokter semakin buruk, atau kondisi semakin buruk. Tetapi luar biasa ini, saat orang ini yang buta pun dimarahin orang, dia tidak mau diam. Karena dia dengar, dia tahu ada Yesus, ada iman, ada mukjizat, itu sudah datang kepada pribadinya. Jadi dia bersuruh seperti kita baca tadi, siapapun yang sudah dengar tentang Yesus, saat mereka dengar, iman datang kepada mereka, menolong mereka untuk percaya. Dan reaksi, respon kita hanya apa? Bersuruh memanggil namanya. Dan ini yang Bartimeus ini lakukan, jadi Yesus berhenti. Dan Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau. Nah saat Bartimeus dengar bahwa Yesus memanggil dia, berkata dia reaksi seperti ini, lalu dia meninggalkan jubahnya. Dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dan ini menariknya, kalau kita tahu budaya pada saat itu, mereka membatasi siapa yang layak meminta-minta pengemis dan siapa yang tidak. Jadi yang layak seperti Bapak ini yang buta, diterima jubah sebagai tanda bahwa mereka layak minta-minta sebagai seorang pengemis karena tidak bisa bekerja. Tapi saat dia tahu Yesus memanggil dia tahu dia tidak perlu hak meminta lagi, jubahnya lagi. Dia tinggalkan jubahnya, hak meminta. Karena dia tahu di dalam Yesus ada hal yang luar biasa, ada mukjizat dan dia terima. Berkata pun dalam Yesus kepadanya, apa yang kau hendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta ini, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus mengatakan kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wow, mukjizat yang luar biasa terjadi. Tapi semuanya ini mulai dengan apa? Mendengar.
Jadi saya mau katakan kepada semua pemirsa dimanapun, siapapun, mungkin baru-baru tahu tentang Yesus, mungkin sudah lama tahu tentang Yesus. Tapi saya mau katakan ini, kuncinya adalah ini seperti ini. Daripada mendengar banyak hal yang tidak baik, terbaik adalah ini, ambil waktu. Jumpa lagi dengan saya minggu depan di program ini, atau boleh cari di YouTube, boleh dengar banyak hal. Kembali lagi, dengar lagi tentang Yesus. Karena saat kita dengar tentang Yesus, itu membawa iman, itu membawa mukjizat. Kabar baik itu perlu didengar, bukan saja sekali, tapi perlu didengar. Dengan hanya mendengar, itu beri kesempatan untuk banyak hal terjadi. Saya kemarin dapat satu kesaksian yang luar biasa. Kita akan menonton sebentar lagi satu kesaksian video klip. Semuanya mulai. Ini ada cerita tentang dua saudara perempuan. Mulai dengan mereka mendengar program Life Unlimited ini, ada kesembuhan yang terjadi. Ada perubahan hidup yang terjadi. Ada panggilan yang terjadi. Semuanya mulai dengan mendengar melalui program Life Unlimited. Mari kita lihat kesaksian yang luar biasa ini. Jadi berawal dari kakak saya yang mengalami sakit. Pada tahun 2021 kemarin, saya mengalami suatu penyakit, yaitu penyakit makronis. Dan kami sebagai keluarga, kami sudah melakukan berbagai hal, namun tidak ada hasilnya. Pada suatu malam, kami dan keluarga menonton salah satu acara TV rohani, dan pada saat itu ibu menyuruh saya untuk mengambil nomor Life Unlimited yang tertera di layar kaca. Lalu saya mengambil nomor tersebut, dan mulai dari situ kakak saya berkomunikasi dengan tim Life Unlimited. Bahkan kakak saya didoakan, dan puji Tuhan kakak saya juga sudah sembuh. Terima kasih Life Unlimited yang sudah mendoakan saya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Dan pada suatu hari saya melihat postingan dari tim Life Unlimited tentang sekolah Alkitab Bibi. Pada waktu itu dalam hati saya berkata kalau saya mau sekolah Alkitab di Bibi. Akhirnya saya pun mendaftar dan bisa menjadi siswa sekolah Alkitab Bibi. Puji Tuhan, pada bulan Juni kemarin 2023 saya sudah diwisudakan di Bibi. Banyak hal yang terjadi ketika saya belajar di Bibi, mulai dari perubahan karakter sampai perubahan pola pikir. Bahkan perubahan itu bukan hanya terjadi pada diri saya, tapi terjadi pada keluarga saya. Dan pada Januari nanti 2024 saya akan bergabung di salah satu pos misi Bibi yang ada di Sulawesi Tengah. Itulah kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya percaya semua semangat dengan melihat kesaksian ini yang luar biasa. Ini adalah dari pemirsa Life Unlimited. Kalau ada lebih banyak yang mengalami sesuatu melalui program Life Unlimited, tolong segera hubungi kami. Kami juga tahu, seperti dua perempuan ini, kami juga ingin tahu apa yang terjadi melalui program Life Unlimited yang memberkati atau menolong pemirsa dimanapun berada. Untuk yang mau belajar lebih banyak tentang Yesus, tolong juga segera hubungi kami. Dan karena kita katakan di mana kita beritakan Yesus, ada iman dan ada mukjizat terjadi. Mari kita berdoa saat ini untuk semua pemirsa yang mau mengalaminya. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang pemirsa dimanapun berada dan lagi mengalami apapun masalahnya, persoalannya, penyakitnya. Kami tahu Tuhan bahwa Yesus Engkau yang mengasihi dan Yesus Engkau yang tidak pernah menolak siapapun. Dan kalaupun dalam kekurangan mereka, kami percaya saat ini saat mereka dengar tentang Engkau Yesus yang baik dan berkuasa, Engkau sendiri datang kepada mereka, membawa iman-Mu kepada mereka, menolong mereka untuk percaya. Jadi mereka hanya tinggal bersuruh nama Yesus. Dan kami percaya dengan nama yang berkuasa itu, mukjizat dapat terjadi. Kesembuhan terjadi saat ini juga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, semua kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau Yesus luar biasa. Dan di dalam nama-Mu di atas segala sesuatu, kami berdoa. Amin. Amin. Segera hubungi kami untuk menceritakan apa yang Yesus lakukan bagimu. Dan kita akan jumpa lagi di dalam program Life Unlimited. God bless you all.